I'm in charge. Hai guys, kembali lagi bersama teman Hayalan guys. Kali ini saya akan kembali menengahi sebuah alur cerita film yang berjudul Plan 2023. Film ini menceritakan kisah seorang pilot yang berusaha menyelamatkan semua penumpang yang diculik oleh separatis setelah pesawat mereka terdampar di sebuah pulau di Filipina nih guys. Dia dibantu oleh seseorang yang sangat berperan penting di dalam aksi penyelamatannya kali ini nih guys. Dan orang itu sangat di luar dugaan. Oke, buat kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan tenang dulu tombol subscribe-nya guys. Di awal film memperlihatkan seorang kapten pilot yang bernama Brody Torrance, yang sedang berjalan tergesa-gesa di bandara, karena dia hampir telat sampai di pesawat yang akan dibawanya dari Singapura ke Tokyo nih guys. Kebetulan hari itu pas tahun baru. Kapten Brody merupakan salah satu pilot senior dari maskapai penerbangan Trailblazer, yang hari itu akan menerbangkan pesawat dengan nomor penerbangan 119. Sambil tergesa-gesa, Brody menyempatkan untuk video call dengan putrinya yang bernama Daniela. Dia berjanji akan segera menemui putrinya di Tokyo nih guys. Saat itu dia berkata, dia akan sampai di Tokyo tepat waktu, karena mereka akan melewati jalur yang lebih cepat dari biasanya. Di dalam pesawat, Brody disambut oleh kopilot yang ramah. Dia bernama Samuel Dele. Dan kepala pramugari yang bertugas di sana yaitu Bonnie. Captain, you're needed at the jetway. Setelah berbincang-bincang sambil berkenalan dengan kopilotnya, Brody juga membicarakan tentang jalur singkat tapi berbahaya yang harus mereka lewati nih guys. Dimana dengan melalui jalur tersebut, mereka bisa irit bahan bakar sampai ratusan ribu dolar dan bisa sampai di tempat tujuan dengan lebih cepat nih guys. Tapi resikonya yaitu mereka harus melewati badai cuaca yang sangat buruk. Tidak lama kemudian, seorang petugas dari kepolisian datang melapor kepada Brody nih guys, kalau dia ditugaskan untuk membawa seorang narapidana bernama Louis Gasper yang ditangkap di Bali dan akan dipindahkan ke Amerika dengan kasus pembunuhan puluhan tahun yang lalu nih guys. Brody merasa takut dan cemas karena ada narapidana di dalam pesawatnya nih guys. Penumpang mulai masuk ke dalam pesawat karena penumpang yang angkat terbang jumlahnya hanya sedikit, yaitu cuma 14 orang aja. Jadi si narapidana dan petugas tersebut diminta untuk duduk di tempat yang agak jauh dari penumpang yang lain, agar tidak menemukan ketakutan bagi para penumpang yang lain guys. Semua sudah siap, dan sang pilot mulai menerbangkan pesawatnya. Namun baru saja 19 menit mengudara nih guys, ternyata pesawat mulai memasuki awan badai. Hal itu mengakibatkan turbulensi di pesawat terasa sangat keras, yang membuat para penumpang pun langsung panik. Khawatir pesawatnya rusak, Brody meminta untuk diizinkan naik di ketinggian 40.000 kaki dari batas cruising pesawat tersebut untuk menghindari awan badai. Walaupun sempat kehilangan komunikasi, untungnya mereka berhasil diizinkan naik ke ketinggian yang membuat pesawat menjadi lebih tenang. Brody yang khawatir kepada penumpang kemudian pergi untuk ikut menenangkan penumpang di belakang nih guys. Tapi tiba-tiba petir menyambar pesawat. Sambaran petir itu membuat avionik pesawat hangus, yang membuat pesawat seketika mati total dan kehilangan kendali nih guys. Brody dan Dele kemudian segera mencari cara untuk bisa selamat. Mereka tetap berusaha mengendalikan pesawat dengan mengandalkan kekuatan baterai darurat yang masih tersisa 10 menit lagi. Mereka berusaha mencari tempat untuk pendaratan darurat yang lebih memungkinkan. Situasi di dalam pesawat kacau balau nih guys. Para penumpang mulai panik dan ketakutan. Si petugas yang menemani Gasper malah sibuk main slot di ponselnya nih guys. Sayangnya saat main slot, ponselnya malah terjatuh. Kemudian si petugas nekat membuka sabuk pengaman untuk mengambil ponselnya. Melihat hal itu, seorang pramugari berniat menghentikan tindakannya. Namun sayang, karena pesawat tidak stabil, membuat mereka berdua terpental dan akhirnya mereka berdua harus tewas. Di dalam kokpit pesawat, Brody dan Dele berusaha mencari tempat untuk pendaratan darurat. Awalnya mereka berpikir akan mendarat di lautan nih guys. Tapi di detik-detik terakhir, Brody melihat sebuah daratan. Brody pun langsung membelokkan pesawat menuju daratan.
Beruntung di sana ada jalan yang bisa dijadikan sebagai tempat landasan pesawat nih guys. Sehingga pendaratan itu tidak mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Mereka pun terdampar. Shut up. Setelah mendarat, Brody memerintahkan semua penumpang untuk turun dari pesawat dan berkumpul di suatu tempat. Bonnie yang curiga kepada Gasper terus mengawasi gerak-gerik Gasper yang mengincar kunci si petugas nih guys. Bonnie yang melihat itu kemudian mengambil kunci dari mayat petugas, kemudian keluar dari pesawat. Sementara itu di ruang ATC, semua operator di sana panik karena mereka kehilangan kontak dengan pesawat. Lost. The plane requested comes later. All communication on radar until 5:40. Brody, Dele, dan Bonnie kemudian berdiskusi The officer. untuk mengawasi Gasper agar tidak membahayakan semua orang nih guys. Saat itu Bonnie memberikan kunci borgol kepada Brody. Di sana mereka tidak bisa menghubungi siapapun karena pesawat mati total. Dan di sana tidak ada sinyal. Brody mencoba berdialog dengan Gasper. Brody mengatakan bahwa dia bingung harus berbuat apa pada Gasper. Dia juga merasa heran karena ternyata Gasper tidak berusaha kabur. Hal itu langsung dijawab oleh Gasper. Dia berkata bahwa dia tidak mungkin melarikan diri dengan tangan di borgol. Kecuali Brody mau melepaskan borgolnya. Ya tentu saja Brody tidak bisa melakukan itu. Kapten Brody dan Dele mulai mengecek mesin pesawat. Mereka mencoba memperbaikinya. Brody juga mengecek 2 mayat yang ada di dalam pesawat nih guys. Dan dia menemukan sebuah pistol dari saku petugas. Di luar pesawat, si botak merekam kondisi di sana dengan kamera ponselnya nih guys. Tapi saat dia mengarahkan kameranya kepada Gasper, Gasper kemudian menyerangnya karena dia tidak mau wajahnya terekam kamera. Hal itu membuat kapten semakin yakin bahwa Gasper sangat berbahaya. Setelah itu, kapten dan Dele mencoba untuk memperkirakan di pulau mana mereka terdampar. Karena mereka khawatir jika mereka terdampar di pulau yang dikuasai oleh separatis Filipina. Merasa sudah tidak ada pilihan, Kapten Brody memutuskan untuk melepaskan borgol Gasper. Dan jika dia kabur, setidaknya dia tidak lagi membahayakan mereka. Sebenarnya Brody ingin pergi sendiri untuk mencari bantuan. Tapi dia khawatir terjadi sesuatu kepada para penumpang. Karena di sana ada seorang pembunuh. Brody kemudian memberitahu semua orang bahwa dirinya akan pergi untuk mencari bantuan. Seperti telepon atau radio untuk meminta pertolongan ke ATC. Beberapa orang mengajukan diri untuk ikut menemani Brody, tapi Brody menolaknya. Brody kemudian memutuskan untuk mengajak Gasper pergi bersamanya. Dan keputusan itu membuat semua orang sangat kaget. Brody kemudian melepaskan borgol dari tangan Gasper guys. Mereka pun kemudian pergi. Di tempat lain, salah satu warga memberitahu pimpinan separatis bahwa semalam ada sebuah pesawat terbang rendah di atas rumahnya dan kemungkinan terdampar tidak jauh dari sana. Separatis itu pun kemudian memberikan uang sebagai tanda terima kasih atas informasinya. Pemimpin separatis meminta seluruh anak buahnya untuk mencari pesawat itu. Di Tokyo, Daniela melihat berita TV tentang pesawat yang membawa ayahnya hilang kontak. Kembali ke Brody dan Gasper. Di perjalanan, Brody bertanya kepada Gasper, apakah Gasper mantan anggota militer? Karena dia menemukan perbekalan dan pisau saku milik Gasper di tas milik petugas. Gasper kemudian menjawab bahwa dia mantan pasukan khusus yang ditugaskan di Land of Dawn. Tapi saat itu, dia akan dihukum karena ketahuan main slot saat perang. Kemudian dia kabur dan bergabung dengan pembunuh bayaran. Gasper kemudian bertanya, apakah Brody membawa senjata api milik petugas? Tapi Brody tidak menjawab dan terus berjalan. Dan saat Brody nengok ke belakang, ternyata Gasper sudah menghilang nih guys. Di tempat lain, ternyata Dele berhasil memperbaiki mesin pesawat nih guys. Sementara itu, Kapten Brody menemukan sebuah bangunan terbengkalai. Brody berjalan masuk memegang senjata api untuk berjaga-jaga. Di sana, dia menemukan telepon rumah yang rusak. Brody pun berusaha untuk memperbaikinya. Di tempat lain, pihak ATC meminta bantuan pasukan bayaran yang sedang berada di Indonesia untuk mengamankan pesawat jika lokasinya telah ditemukan. Brody mencoba menghubungi kantor pusat, tapi sayangnya karena sang operator sejak pagi menerima telepon iseng, telepon dari Brody pun dikira iseng nih guys. Brody akhirnya mencoba menelepon anaknya, Daniela. Dia kemudian meminta untuk memberitahu pihak ATC bahwa posisinya sekarang ada di pulau dekat Laut Sulu.
Sayangnya baru saja ingin mengirim pesan penting, dia diserang oleh seseorang tak dikenal yang ingin membunuhnya. Setelah gelut beberapa lama, untungnya Brody berhasil membunuhnya nih guys. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Brody kemudian sembunyi di balik meja. Ternyata itu adalah Gasper yang membawa senjata api. Saat itu Brody masih ketakutan. Dia masih curiga kepada Gasper. Tapi Gasper menyuruhnya untuk keluar karena dia tidak ingin menyakiti Brody. Akhirnya mereka menyadari kalau mereka saat ini berada di Pulau Jolo, yang dikuasai oleh kelompok separatis yang membenci pemerintahan Filipina. Di bangunan tersebut juga ditemukan beberapa paspor WNA yang sepertinya sudah dieksekusi sambil direkam di gedung tersebut nih guys. Setelah melihat rekaman tersebut, Brody kemudian memutuskan untuk kembali karena dia mengkhawatirkan para penumpang pesawatnya. Brody kemudian segera kembali menggunakan mobil milik orang yang dia bunuh tadi nih guys. Sementara itu, pasukan separatis Pulau Jolo yang dipimpin oleh Datu Jumar ternyata sudah menemukan para penumpang pesawat. Mereka lalu datang menyergap dan menyandra semua penumpang di sana nih guys. Di perjalanan, Gasper meminta Brody untuk menghentikan mobilnya agar tidak ketahuan oleh para separatis. Separatis itu menanyakan keberadaan kapten pilot, dan Dele kemudian memberitahu bahwa kapten sedang pergi untuk mencari bantuan. Padahal sang kapten sedang memperhatikan mereka dari jarak jauh. Separatis berhasil membunuh 2 orang di sana yang mencoba melarikan diri nih guys. Kapten Brody yang melihat hal itu sebenarnya sudah sangat marah. Dia ingin menyerang, tapi Gasper melarangnya karena jumlah mereka sangat banyak. Para penumpang kemudian dibawa pergi oleh pasukan separatis menuju ke suatu tempat. Di sana tersisa 2 orang separatis yang sedang mengumpulkan barang-barang berharga milik penumpang. Brody kemudian berlari menghajar salah satu orang itu, sedangkan yang satunya berhasil ditembak oleh Gasper. Mereka kemudian memaksa orang itu untuk memberitahu kemana para penumpang akan dibawa. Dia pun memberitahu bahwa mereka akan dibawa ke desa Dandulit. Kantor ETC kemudian mengetahui lokasi pesawat. Setelah mendengar rekaman percakapan telepon yang sempat dilakukan oleh Brody, pihak ETC kemudian mengirimkan tim bantuan ke sana. Sementara itu, Brody kemudian mengirim sinyal dari pesawat, yang ternyata telah diperbaiki oleh Dele. Brody juga meninggalkan pesan tulisan di pakaian seragamnya, yang digantung di kokpit pesawat, bahwa dia sedang menyelamatkan penumpang yang telah menjadi sandera pasukan separatis. Brody dan Gasper kemudian segera pergi menyusul para penumpang yang dibawa oleh pemberontak. Dan benar saja setelah kepergiannya, pasukan penyelamat bayaran tiba di lokasi nih guys. Kemudian mereka menemukan pesan dari Brody. Mereka akhirnya segera bergerak menyusul untuk membantu menyelamatkan semua penumpang nih guys. Pasukan tersebut merupakan pasukan militan yang dibayar oleh agen swasta milik maskapai Trailblazer. Mereka dibayar untuk misi penyelamatan Brody dan penumpang yang lainnya. Pasukan tersebut dipimpin oleh Selbek. Jadi ceritanya, pemilik maskapai Trailblazer bekerja sama dengan mantan perwira pasukan khusus yang bekerja untuk maskapai tersebut. Brody dan Gasper mulai masuk ke dalam wilayah pemberontak. Mereka berhasil melumpuhkan 2 penjaga di sana menggunakan pisau. Mereka kemudian kembali bergerak mencari tempat para penumpang ditahan nih guys. Gasper menggunakan sebuah palu dan berhasil melumpuhkan 1 penjaga, dan Brody berhasil mengambil kuncinya. Brody kemudian berhasil melepaskan para penumpang yang disandra. Lalu semuanya diminta naik bus untuk kembali ke lokasi pesawat, karena di sana pasti sudah ada bantuan yang datang. Tapi masih ada masalah lain guys. Bus tidak bisa lewat karena di sana masih banyak pasukan separatis yang berjaga. Brody lalu punya ide, karena dia merasa dirinya harus bertanggung jawab. Dia memutuskan akan menyerahkan diri sebagai tebusan untuk membebaskan para penumpang. Ternyata ide itu tidak berjalan dengan baik. Malahan Junmar memutuskan untuk segera membunuh Brody. Tapi beruntung saat itu, pasukan penyelamat telah tiba di lokasi tersebut guys. Kemudian terjadi adegan tembak-menembak untuk menyelamatkan semua penumpang, termasuk Brody. Mereka kemudian pergi dari sana menggunakan bus. Adik Datu Junmar ternyata tewas tertembak. Datu Junmar yang marah kemudian meminta semua anak buahnya untuk memburu mereka. Di perjalanan, Selbek memberitahu Brody bahwa timnya baru dibentuk 24 jam yang lalu. Jadi mereka belum memiliki rencana yang matang. Dana darurat yang mereka bawa tidak akan cukup untuk membawa semua orang keluar dari pulau itu. Jadi mereka harus membuat rencana darurat. Di tempat lain, Daniela sedang bersedih. Dia menangis karena kangen sama AA Hayalan. Lalu Brody memiliki sebuah rencana. Brody akan pergi dari pulau itu menggunakan pesawatnya yang telah diperbaiki oleh Dele. Walaupun awalnya para penumpang menolak, mereka terpaksa setuju karena tidak ada pilihan lain. Sebelum itu, Brody memperbaiki rem pesawat.
Tapi saat itu ternyata para separatis mulai berdatangan dan menyerang mereka nih guys. Pertempuran pun kembali terjadi. Pasukan bayaran berhasil menghabisi beberapa separatis dengan sniper. Di sini Gasper memberitahu Brody bahwa dirinya tidak mungkin ikut pulang bersama yang lainnya, ya karena dia pasti akan ditangkap oleh polisi. Mereka pun kemudian berpisah di sana. Kaki Brody sempat tertembak, tapi dia tetap berjalan masuk ke dalam pesawat. Sesampainya di dalam pesawat, Brody segera mempersiapkan pesawat untuk meninggalkan daerah tersebut nih guys. Saat kehabisan peluru, Gasper mencari amunisi di sebuah tas. Namun ternyata dia malah menemukan setumpuk uang di dalamnya. Gasper kemudian mengisi kembali amunisinya dan kembali bertempur melawan separatis. Brody kemudian meminta pihak ETC untuk dicarikan tempat pendaratan terdekat. Saat itu Gasper kemudian langsung kabur dengan membawa tas yang berisi uang tadi nih guys. Brody dan Dele bersiap untuk menerbangkan pesawat tanpa navigasi sama sekali. Tapi saat itu Datu Junmar dan anak buahnya mengejar dan akan menembakkan ATGM ke pesawat mereka. Tapi di sana ternyata ada Gasper dan berhasil mengagalkan aksinya. Datu Junmar kemudian mengambil kembali ATGM-nya dan berusaha menembak pesawat. Namun sebelum itu Brody berhasil menabraknya dengan roda pesawat nih guys. Pesawat pun berhasil terbang mengudara. Setelah itu Gasper pun kemudian pergi kabur dari sana. Tapi ternyata masalah belum selesai nih guys. Mesin pendorong sebelah kanan pesawat mati. Bahan bakar akan habis. Begitu juga dengan sayap kanan pesawat yang juga rusak. Brody kemudian memutar otak agar pesawat sebisa mungkin tetap stabil. Hingga akhirnya pesawat mendarat dengan penuh ketegangan. Akhirnya mereka pun selamat. Dele kemudian berterima kasih kepada Brody. Begitu juga Bonnie, yang berjanji akan main ke rumah Brody setelah mereka pulang. Saat itu Brody menangis karena nahan ingin pipis. Brody kemudian menghubungi Daniela untuk memberitahu bahwa dia akan dinikahkan dengan AA Hayalan. Walah, mantap. Oke guys, terima kasih telah menyimak teman Hayalan sampai akhir. Sampai jumpa.